Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatin Taufia. Saya akan menjelaskan tentang makalah saya tentang sumber dan uji data. Yang pertama ada bentuk penyajian data. Apa sih penyajian data itu? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat mudah memahami apa yang disajikan. Kemudian data yang sudah diolah agar menjadi agar mudah dimengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Yang pertama, penyajian data memiliki fungsi antara lain menunjukkan perkembangan suatu keadaan atau mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Jadi sebuah data perlu disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Yang pertama ada dalam daftar atau tabel. Untuk menghasilkan gambaran data yang komunikatif harus diingat untuk menyajikan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberi informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data untuk menganalisis data tersebut. Macam-macam data yang berbentuk tabel, misalnya tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel silang, seperti itu. Ada 3 ya contohnya. Kemudian yang kedua ada penyajian data dalam gambar. Selain disajikan dalam bentuk tabel, ada juga disajikan data tersebut dalam bentuk gambar atau grafik. Contohnya macam-macam penyajian data melalui grafik adalah yang pertama grafik histogram, yang kedua grafik poligon, grafik OGIF, dan penyajian data dalam OGIF ya, yang terakhir OGIF. Yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram batang, berbentuk persegi panjang dan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan. Yang kedua ada diagram garis. Diagram ini dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Ingin mengetahui perubahannya, sifatnya seolah-olah serba terus selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Kemudian yang keempat ada kartogram atau diagram peta. Yang kedua ada editing data. Proses editing merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut pemberian penjelasan apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Itu adalah proses editing. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan yang ada di lapangan dan bersifat korektif. Dalam editing akan diteliti lagi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan pengisian, keterbatasan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu sama lain, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data. Yang ketiga ada pengkodean data atau coding, yaitu pemberian atau pembuatan kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka huruf yang membentuk petunjuk. Nah, dengan data yang sudah tersebut jadi lebih mudah, misalnya SPSS seperti itu contohnya. Kemudian ada tabulasi data, atau upaya menyusun data dalam bentuk tabel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama pemberian nilai atau ranking. Yang kedua adalah mengubah jenis data. Kemudian macam-macam tabel untuk analisis antara lain tabel pemindahan yang pertama. Yang kedua ada tabel biasa, yang ketiga ada tabel analisis. Kemudian yang keempat ada uji data yang terdiri dari validitas dan reliabilitas. Apa validitas? Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Cara menentukan validitas dengan cara menggunakan rumus-rumus perhitungan. Validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus korelasi produk momen atau dikenal dengan korelasi Pearson. Yang terakhir ada reliabilitas, yaitu
Suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Suatu syarat agar hasil ukuran suatu tes dapat dipercaya adalah tersebut harus mempunyai reliabilitas yang memadai. Yang dalam buku yang pertama reliabilitas konsistensi tanggapan, kemudian yang kedua reliabilitas konsistensi gabungan item. Selanjutnya kesimpulannya, bentuk penyajian dapat dilakukan dengan tabel, gambar, dan diagram juga kartogram. Proses editing data merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang terkumpul. Coding adalah pemberian atau pembuatan kode pada setiap data yang termasuk ke dalam kategori yang sama. Tabulasi dapat diartikan sebagai upaya menyusun dalam bentuk tabel. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Kemudian, reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya atau digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.